Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Berita mengejutkan hadir di dunia perpolitikan. Ketua Umum Partai Golkar tiba-tiba mengundurkan diri. Entah apa penyebabnya. Mari kita otak-atik di angka kelahiran Pak Erlangga Hartarto. Di tahun ini ada apakah gerangan? Nah ya, ada jawabannya mengapa dia sampai mengundurkan diri. Ada angka 11. 11 itu adalah kemandirian. Ada angka 26. 26 ini ada kaitannya dengan cuan, uang. Uang yang pada akhirnya menjadi dia stres atau tertekan. Ada 68 soalnya. 6 itu cuan, 8 itu tekanan. Pada akhirnya uang yang bisa membuat dia menjadi stres. Jadi sebab-musababnya karena adanya angka 6 ini, angka uang ya. Kemudian ada angka 28-nya 2. 2 itu komunikasi, 8 itu tertekan. Komunikasi yang menekan seperti itu. Jadi Pak Erlangga Hartarto ini menghadapi tekanan dari seseorang terkait adanya kayak berdialog, berdiplomasi yang pada akhirnya menekan Pak Erlangga Hartarto. Makanya setelah ada angka 28, di bawahnya ada angka 1. Nah, kemudian teman-teman ada angka 1, 2, 1, 2 set. Ini lambang dari seseorang yang menekan dengan diplomasi yang menghendaki Pak Erlangga Hartarto untuk lengser dari jabatannya. Nah, tekanan ini sangat agresif sekali. Ada angka 33. Keagresifan yang pada akhirnya membuat Pak Hartarto harus lengser di sini. Ada angka 15 keluar dari ketua partainya, lengser dari ketua partainya. Kemudian disebabkan apa? Ada 66 yang mengapit kaitannya dengan cuan. Apakah Pak Erlangga Hartarto ini tersandera oleh sebuah kasus? Ya, kita nggak tahu ya. Tapi dulu sebelum Pilpres kayaknya tercium aroma-aroma yang seperti itu. Ada dipanggil entah KPK, entah apalah ya saat itu ya. Ada kok beritanya. Tapi saya lupa entah KPK entah apa. Pokoknya ada kaitannya dengan cuan juga. Nah, di sini pada akhirnya itu juga menekan dia. Karena ada kayak sebuah peluang untuk bisa membuat dia tidak bertengger di kursinya. Karena ada seseorang yang dengan agresif, saya katakan dengan agresif karena di sini ada angka 331. Seseorang yang agresif yang pada akhirnya meminta Pak Erlangga Hartarto ini turun dari tahtanya dikarenakan ada masalah cuan. Kaitannya itu. Nah, mari kita lihat dari prediksi kartu tarot. Kondisi kalau dilihat dari kartu tarot. Pak Erlangga Hartarto, apakah kamu dengan sukarela mengundurkan dirimu dari jabatannya? Epok-epok saya nggak tahu ini ya. Karena dari angka lahirnya tadi udah kebaca. Karena ada seseorang yang sangat agresif menyerang Pak Erlangga Hartarto agar dia lengser dari jabatannya. Apakah kamu mengundurkan diri secara legowo atau secara karena kemauan dirimu sendiri? Ada simbol 8 koin. 8 koin ini adanya sebuah persiapan. Persiapan terkait dengan koin juga loh teman-teman.
Saya bilang tadi kan masalahnya ini ada kaitannya dengan koin. Nah, di sini juga ada dengan koin. Persiapan untuk menuju sebuah kesuksesan. Tapi juga ada simbol koin di sini. Yang artinya kegigihan atau adanya seseorang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk bisa menduduki dari ketua partai di Golkar. Jadi ketika ada seseorang yang ingin menduduki, pastinya Pak Erlangga Hartarto dengan setengah hati, dengan terpaksa lengser dari kedudukannya. Dan ini simbolnya cuan juga loh, ada kaitannya dengan masalah uang. Kemudian, siapakah orang itu yang menggendaki kamu lengser dari jabatanmu? Planning. Seseorang yang sudah memiliki perencanaan jauh-jauh hari. Kalau dilihat dari selentingan kabarnya ada si A yang ingin masuk ke Golkar ya. Kapan hari? Saya nggak mau sebut nama. Kabarnya ada yang masuk Golkar karena tidak memiliki partai. Sebab sudah dikeluarkan dari partainya yang dulu. Apakah itu? Karena di sini ada semacam planning. Sudah direncanakan ini. Ya. Apakah seseorang itu yang saya maksud yang dikeluarkan dari partainya, partai merah-merah itu, kemudian saat ini tidak memiliki partai? Ya, ada kaitannya juga. Makanya di sini ada simbol seorang pemuda membawa cangkir. Seorang pemuda yang dengan kegigihannya memberikan perasaannya atau memberikan keinginannya untuk bisa masuk di Golkar ini. Seorang pemuda ini. Partai Golkar ini termasuk partai besar loh ya. Dari Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan sekarang menjadi Orde Amburadul ini. Masih saja bertahan sebagai partai yang besar di negara Indonesia. Sekalipun dulu ada gonjang-ganjing terkait Pak Harto yang dilengserkan itu, tapi Partai Golkar masih saja bisa berdiri hingga saat ini. Masih saja kuat hingga saat ini loh Partai Golkar itu. Jadi di sini ada keinginan dari seorang pemuda ini untuk bisa masuk di Partai Golkar tersebut. Nah, gambarnya seorang pemuda ya gambarnya. Kemudian tujuannya apa dia untuk masuk ke Partai Golkar tersebut? Tujuannya ada simbol 10 tongkat. Karena dia merasa saat ini kedudukannya kurang bisa aman. Karena apa? Karena mungkin tidak memiliki partai. Dia berdiri sendiri di sini sebagai personal. Tidak ada yang mendukung dari partai kayak gitu. Makanya ini merupakan masalah buat dia, beban berat buat dia nantinya. Ada simbol 10 tongkat. Tongkat itu adalah lambang dari kayak pekerjaan dan lain sebagainya yang dipikulnya sendiri. Yang artinya dia tidak memiliki partai saat ini, yang berusaha masuk ke Partai Golkar agar ada pendukungnya dari Golkar. Apakah begitukah? Nah, karena kartu-kartunya yang keluar seperti ini. Kemudian, apakah itu rencanamu sendiri atau ada yang mensupportmu dari belakang untuk melakukan itu? Ada yang mensupport ternyata. Ada di sini, ada simbol seorang pemuda dengan naik kuda dan ada simbol tongkat. Semuanya ini ada kaitannya dengan kedudukan, kerjaan, dan lain sebagainya. Ternyata seorang pemuda ini tidak sendirian untuk bisa masuk di Partai Golkar. Karena di sini ada support juga, ada dukungan juga. Ada petunjuk apa lagi kah terkait ini? Ada seorang raja loh ya.
Raja guys, raja. Raja itu penguasa. Lambang cangkir penguasa yang penuh kasih sayang. Dan simbol perahu sebuah proses perjalanan. Selain didukung oleh orang-orang yang support dia, juga didukung adanya penguasa guys. Penguasa di sini simbol raja soalnya. Raja cangkir. Aduh, raja yang sangat sayang pada keluarganya. Kalau kita padukan dari kartu tarot dengan numerologi angka kelahirannya. Di tahun 2024 ini, Pak Erlangga Hartarto ada yang agresif untuk meminta dia mundur. Kemudian masalah-masalah yang dulu terjadi, yang ada kaitannya dengan cuan, dijadikan senjata. Memberikan tekanan kepada Pak Erlangga Hartarto. Dan ternyata kelakuan orang yang terlalu agresif ini untuk menyuruh Pak Erlangga Hartarto mundur, ada support juga dari orang sekitarnya, juga dari seorang raja bawa cangkir. Seorang raja yang terlihat penuh kasih sayang, penuh perhatian, seperti itu ternyata juga mensupport dari lengsernya Pak Erlangga Hartarto di kedudukannya sebagai Ketua Umum Golkar. Nah, otomatis Ketua Umumnya kosong. Nah, tinggal kita melihat siapakah yang akan didudukkan sebagai Ketua Umum Golkar ini nantinya. Apakah memang ada cawe-cawe dari seorang raja cangkir ini? Kalau dilihat di sini ada cawe-cawe. Cawe-cawenya ada. Rajanya keluar loh ya, cawe-cawenya ada, tapi tidak secara langsung cawe-cawenya di belakang layar. Yang maju adalah orang lain yang cawe-cawe ini. Untuk bisa meminta Pak Erlangga Hartarto lengser dari kursinya. Jadi bisa dikatakan Pak Erlangga Hartarto tersandra di sini. Partai Golkar itu partai besar loh ya. Pengikutnya masih besar loh ya, apalagi kalau di Jawa Barat. Jadi ya seperti itu artinya. Karena di sini ketika dia tidak masuk ke sebuah partai, dia merasa saya berjuang sendiri, ada yang support saya dari belakang. Tidak kuat rasanya saya melangkah kalau seorang diri. Ini. Nah, sedangkan kalau seorang diri kan dia tidak punya perwakilan di DPR RI. Kalau Golkar kan ada perwakilan di DPR RI. Nah, tentunya dengan berjuang sendiri tanpa adanya perwakilan di DPR RI, itu juga akan menyulitkan dia untuk melangkah selanjutnya. Kalau dilihat dari kartu-kartunya seperti itu, teman-teman. Tapi ya wallahu alam, ini masih prediksi ya. Cuma prediksi ini kok ya hampir sama artinya dengan numerologi angka kelahiran. Nasib dari Pak Erlangga Hartarto di tahun 2024. Ada yang agresif untuk membuat dia keluar dari tempat duduknya, keluar dari jabatannya. Ini tadi loh ya. Ada seseorang ini. Ada seseorang yang menginginkan jabatan tersebut. Makanya dia dengan gigih berusaha untuk melakukan itu. Karena dia butuh itu, sebab dia nggak ingin berjuang sendirian tanpa adanya sebuah partai yang mendukungnya. Dan ini sebenarnya sudah direncanakan jauh-jauh hari.